Malam itu langit tampak gelap tanpa bintang. Awan menggantung rendah, seolah menahan sesuatu yang berat di atas langit Desa Sukamukti. Dedi Supriyadi, seorang sopir truk berpengalaman, sedang memeriksa kendaraan tuanya yang sudah ia sebut sebagai si Badak. Truk tua berwarna hijau yang setia menemaninya dalam setiap perjalanan jauh. Sudah hampir 2 dekade, Kang Dedi melintasi berbagai jalur antar provinsi, dari jalan tol yang mulus hingga jalan tanah berbatu yang nyaris tak terlihat di peta. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Pemilik gudang di pinggiran kota memintanya mengantarkan muatan kayu jati ke sebuah desa terpencil di pelosok Jawa Tengah. Katanya, itu adalah pesanan khusus dari seorang kolektor tua yang tinggal di dekat hutan Angsana, tempat yang dikenal masyarakat sekitar sebagai kawasan wingit, angker, dan jarang dijamah manusia. Awas Kang Dedi, hutan Angsana itu bukan tempat sembarangan. Jangan berhenti kalau nggak perlu, pesan Pak Mahmud, penjaga gudang yang menyerahkan surat jalan dan dokumen pengiriman. Dedi hanya tertawa kecil. Udah biasa Pak, saya ini sopir, bukan pemburu hantu. Setelah memastikan semua muatan tertata rapi, Kang Dedi menyalakan mesin dan mulai menembus gelapnya malam. Lampu sorot truk menyinari jalanan yang sepi, hanya sesekali dilintasi kendaraan lain. Musik dangdut pelan mengalun dari radio tua, menemaninya menyusuri rute yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Namun, memasuki kawasan hutan Angsana, sinyal radio mulai berderak. Suara penyanyi mendadak terputus, digantikan bisikan aneh yang membuat bulu kuduk Kang Dedi berdiri. Balik, jangan teruskan. Kang Dedi mengerutkan kening. Apa tadi? Ia memutar tombol radio, tapi hanya suara statik yang terdengar. Hutan di sekitarnya tampak makin gelap, dan kabut tipis mulai turun dari pepohonan tinggi yang membentuk terowongan alami di atas jalan. Tiba-tiba, ia melihat sesosok perempuan berdiri di tepi jalan, mengenakan kebaya putih lusuh. Wajahnya tertunduk, rambut panjang menutupi separuh wajahnya. Tanpa berpikir panjang, Kang Dedi menginjak rem keras. Truk berhenti mendadak dan suara decit band menggema di antara pohon-pohon tua. Perempuan itu masih berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. "Bu, ini daerah bahaya. Ibu nggak apa-apa?" tanya Kang Dedi sambil menurunkan kaca jendela. Tak ada jawaban. Tapi perlahan perempuan itu mengangkat wajahnya. Dan saat itulah jantung Kang Dedi serasa berhenti. Wajah perempuan itu bukan wajah manusia. Wajah itu bukan sekadar pucat. Kulitnya keabu-abuan, matanya cekung hitam tanpa bola mata, dan mulutnya sobek hingga ke pipi. Kang Dedi spontan memundurkan badannya ke kursi, tangan gemetar memegang kemudi. Namun sebelum sempat menyalakan mesin lagi, perempuan itu menghilang begitu saja. Tidak menoleh, tidak beranjak, seperti asap yang terurai dan lenyap di udara. Jantung Kang Dedi masih berdebar kencang saat ia berhasil menekan pedal gas dan melajukan truknya kembali. Jalan terasa lebih sempit dan kabut semakin pekat, menyelimuti pandangannya. Belum sampai 1 kilometer dari tempat tadi, sesuatu membuatnya menoleh ke kaca spion. Matanya membelalak. Seseorang sedang duduk di kursi penumpang. Dengan sangat perlahan, Dedi menoleh ke kanan. Di sana duduk sosok perempuan yang sama. Dalam kebaya putih, wajahnya menatap ke arah depan, datar dan tanpa ekspresi. "Astagfirullah," Dedi bergumam lirih, meraih tasbih kecil yang tergantung di spion depan. Perempuan itu tidak berbicara, tidak bergerak, tapi hawa di dalam kabin truk seketika berubah dingin. Nafas Dedi terlihat seperti uap di tengah udara yang makin membeku.
Entah mengapa ia tak bisa menghentikan truknya, tak bisa melompat keluar. Tubuhnya kaku, seperti dikunci oleh rasa takut yang belum pernah ia alami sebelumnya. Lalu terdengar suara lirih, nyaris seperti bisikan angin. "Aku ingin pulang." Dedi berusaha menelan ludah, suaranya serak. Kemana?" Perempuan itu tak menjawab, tapi mendadak dari kaca depan, jalan yang sebelumnya hanya hutan kini berubah jadi area yang asing. Sebuah jalan kecil berbatu, diapit makam-makam tua yang nyaris tertutup rumput liar. Nisan-nisan kuno berdiri miring, sebagian sudah retak. Di kejauhan, ada sebuah rumah joglo reot, temaram dengan lampu minyak. Padahal seharusnya menurut GPS, jalan itu hanya satu arah dan tidak ada perkampungan di sekitar situ. Dedi mengerem truknya, tapi truk itu malah terus melaju, seperti dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Perempuan itu kembali berbisik, "Sudah lama aku menunggu," yang bersedia mengantarkan. Tepat saat itu, lampu truk berkedip-kedip, mesin bergetar hebat, dan terdengar suara seperti ratusan orang berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Dedi berteriak, tapi suaranya seperti tenggelam dalam kekacauan gaib yang terjadi di dalam kabin. Lalu semuanya gelap. Kang Dedi terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Di luar, suara jangkrik terdengar sayup dan truknya sudah berhenti, tapi bukan di jalan utama. Ia kini berada di sebuah pelataran tanah yang asing, dikelilingi makam-makam tua dan pohon beringin besar dengan akar menjuntai seperti tali gantungan. Mesin truk mati, lampu-lampu padam. Anehnya, meski tidak menyalakan apapun, bagian dalam kabin terang oleh cahaya temaram dari luar. Cahaya dari sebuah rumah joglo reot tak jauh di depannya. Pintu kabin di sebelah kanan terbuka, seperti ada yang baru saja keluar. Dedi menggigil. Ia menoleh ke kursi penumpang. Kosong, tapi bekas duduknya basah, seperti habis ditempati seseorang dengan tubuh dingin. Dengan langkah ragu, ia turun dari truk. Tanah di bawah kakinya dingin dan lembab. Ia berjalan perlahan menuju rumah joglo, seperti diseret oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Di tengah jalan, samar-samar ia melihat sesosok nenek tua duduk di teras rumah, mengenakan selendang batik dan memegang dupa yang masih menyala. "Sudah datang juga akhirnya," kata si nenek lirih tanpa menoleh. Dedi berhenti beberapa meter di depannya. "Maaf Bu, saya nggak tahu ini di mana." Nenek itu menoleh. Matanya redup, kulitnya keriput, tapi sorot matanya tajam menusuk. "Yang kamu bawa, dia cucu saya." Dedi tertegun. "Yang saya bawa?" Nenek itu menunjuk ke belakangnya, ke arah truk. Dan ketika Dedi menoleh, pintu belakang truk terbuka sendiri. Muatan kayu jati yang tadinya tersusun rapi, kini berantakan. Di antara tumpukan kayu, tampak sebuah peti kayu kecil berukir bunga melati. Peti itu tidak ada saat awal memuat barang. Neneknya meninggal karena patah hati. Cucunya tak pernah kembali. Suara si nenek kembali terdengar dari belakang Dedi. "Sekarang kau sudah membantu menjemput arwahnya pulang." Tiba-tiba terdengar isak tangis dari arah peti. Lirih, seperti anak kecil. Dedi mundur pelan. Saya cuma sopir, Bu. Saya nggak tahu apa-apa." Nenek itu mengangguk pelan. "Itu sebabnya kamu dipilih. Yang tidak tahu, tidak akan menolak." Tiba-tiba angin kencang berhembus, meniup kabut dari segala arah. Pandangan Dedi memutih. Dunia seolah runtuh. Dan ketika angin berhenti, ia sudah kembali duduk di dalam truk. Mesin menyala. Jalanan kembali normal. Tak ada rumah, tak ada makam, tak ada sosok perempuan. Hanya satu yang tersisa. Tasbih di spion kini tergantung di leher truk bagian luar, seolah seseorang memindahkannya dari dalam.
Dedi menatap ke depan. Jalan kosong, tapi rasa dingin itu belum pergi. Ia tahu satu hal pasti. Malam itu, ia bukan sekadar mengantar kayu. Ia mengantar sebuah janji yang belum terpenuhi. Sudah 3 hari sejak perjalanan ke hutan angsana, Dedi Supriyadi akhirnya kembali ke rumah kontrakannya di pinggiran Subang. Truk si badak ia parkir di halaman belakang seperti biasa. Tapi sejak malam itu, hidupnya tak lagi biasa. Malam pertama, Dedi terbangun pukul 02.33. Udara dalam kamar begitu dingin, padahal ia tidak menyalakan kipas atau AC. Saat ia membuka mata, jendela kamarnya terbuka sendiri. Tirai putih melambai tertiup angin malam. Dan di ambang jendela ia melihat bayangan perempuan berdiri menghadap ke dalam. Rambut panjang menjuntai, kebaya putih lusuh, seperti yang pernah ia lihat di jalan hutan itu. Malam kedua, lebih buruk. Dedi bermimpi sedang menyetir truknya di jalan yang tak berujung. Di kursi penumpang, sosok perempuan itu duduk membisu. Tapi kali ini, ia menggenggam sebuah boneka kayu kecil dan terus menggumamkan kata-kata, "Pulang belum selesai, pulang belum selesai." Saat terbangun, Dedi merasakan bau dupa yang sangat kuat dalam kamarnya. Ia keluar rumah dan mendapati bekas tapak kaki basah di teras mengarah ke jendela kamarnya. Malam ketiga, Dedi mencoba tidur sambil menyalakan lampu dan membacakan doa dengan suara keras. Tapi pukul 1 dini hari, lampu padam seketika. Dan dari kamar mandi, ia mendengar suara keran terbuka, air mengalir deras, dan suara lirih seorang perempuan menyanyi lagu dengan nada sumbang. Saat ia memberanikan diri membuka pintu kamar mandi, keran sudah mati. Tapi di atas wastafel ada setangkai bunga melati basah dan rambut panjang hitam melingkar seperti ular. Dedi akhirnya memutuskan menemui seorang kawan lamanya, Pak Asep, yang dikenal sering membantu warga sekitar menghadapi gangguan gaib. Di rumah Pak Asep yang sederhana, Dedi menceritakan semuanya. Dari perjalanan malam itu, rumah joglo, nenek tua, sampai kejadian-kejadian setelahnya. Pak Asep hanya mengangguk pelan. "Kang Dedi, yang sampeyan bawa pulang bukan cuman arwah, tapi juga rasa tak selesai. Dan selama rasa itu belum dituntaskan, dia akan tetap ikut." Dedi mengernyit. "Lalu saya harus apa?" Pak Asep mengambil sebatang dupa dan sebungkus kecil kain putih berisi bunga 7 rupa, rambut, dan tanah kuburan. "Sampeyan harus kembali ke tempat itu, ke hutan angsana, ke rumah joglo yang sekarang mungkin sudah nggak bisa terlihat dengan mata biasa. Tapi dia akan menunjukkan jalannya sendiri." Dedi menelan ludah. Kali ini, ia tak hanya menjadi sopir, ia menjadi penebus janji. Tapi janji siapa? Dini hari sebelum subuh, Dedi memanaskan kembali si badak. Ia tak memberitahu siapapun, bahkan tidak pamit pada tetangganya. Di dashboard truk terselip bungkusan kecil pemberian Pak Asep, berisi sesajen dan dupa, serta secarik kertas bertuliskan doa-doa lama berbahasa Jawa kuno. Langit masih gelap ketika ia meninggalkan Subang, menuju hutan angsana yang kini terasa lebih berat di pikirannya. Jalanan lengang, hanya suara mesin dan desir angin yang menemani. Tapi kali ini, Dedi tidak mendengarkan musik. Ia ingin mendengar apapun yang mungkin muncul. Beberapa jam kemudian, ia mulai memasuki kawasan hutan. Aneh, GPS mati total. Layar hanya menampilkan bulatan berputar, padahal semalam masih berfungsi. Dan yang lebih aneh lagi, jalan yang ia lewati bukan jalan yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada aspal, hanya batu kasar dan tanah merah. Tapi seolah-olah roda truknya tahu arah, karena Dedi merasa tak sedang menyetir, ia hanya mengikuti.
Lalu ia melihatnya, sebuah gapura tua setengah roboh berdiri di tengah hutan, ditutupi tanaman merambat. Tulisan di atasnya nyaris tak terbaca, kecuali satu kata yang samar, Pulungan. Desa yang bahkan tidak ada di peta, dan di balik gapura itu, kabut perlahan terbuka seperti tirai, memperlihatkan jalan menuju rumah Joglo yang dulu ia datangi secara tidak sengaja. Rumah itu masih di sana, tapi kali ini sunyi, tak ada nenek, tak ada suara, tak ada dupa. Hanya rumah tua yang berdiri dengan aura dingin dan samar. Dedi turun dari truk dengan bungkusan sesajen di tangan. Ia menyalakan dupa, duduk bersila di halaman tanah yang penuh akar. Perlahan ia bacakan doa-doa dari Pak Asep. Angin mulai berhembus kencang. Pohon-pohon bergoyang liar meski tak ada hujan. Suara seperti tangisan bocah mulai terdengar dari balik dinding rumah. Dan kemudian pintu rumah terbuka sendiri. Dari dalam keluar sosok perempuan berwajah sama seperti di malam pertama. Tapi kini wajahnya lebih tenang, matanya menatap lurus ke arah Dedi. Lalu dari belakangnya muncul sosok anak kecil, laki-laki, berusia sekitar 5 tahun, memegang tangan perempuan itu. "Terima kasih, Kang Dedi," bisik perempuan itu. Dedi menunduk, menahan air mata yang entah kenapa mengalir sendiri. Perempuan itu tersenyum, mengangguk sekali, dan mereka berdua perlahan menghilang, seperti embun yang menguap. Rumah Joglo mulai memudar di hadapannya. Gapura tadi pun runtuh sendiri, ditelan kabut yang kembali menebal. Dan tiba-tiba, Dedi sudah duduk kembali di kabin truknya. Mesin masih menyala, tapi ia kini berada di jalan utama, seolah tak pernah masuk hutan sama sekali. Di dashboard, bungkusan sesajen kosong. Tapi ada satu benda baru. Sebuah boneka kayu kecil, diukir halus, dengan tulisan di bagian bawahnya, "Yang mengantar kini telah pulang." Kisah ini mengingatkan bahwa dunia ini tidak hanya milik yang terlihat. Ada alam lain yang hidup berdampingan dengan manusia, dan kita harus menghormatinya, terutama saat melintasi tempat-tempat asing, sepi, atau yang dianggap keramat.